Kali ini kita akan bahas terkait uang, karena kebiasaan anak muda itu kan kita ngerasa baru aja gajian bulan ini atau uang bulanan kita tiba-tiba kita pakai seminggu rasanya sudah habis. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita itu perlu yang namanya ngatur keuangan ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngatur keuangan, nah bulan demi bulan kita akan terus kehabisan uang kita. Jadi kita nggak ada persiapan dan nggak ada progres untuk lebih baik. Jadi dari sini kita perlu pelajari apa sih permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di kebanyakan anak muda, apa sih kemudian solusi untuk permasalahan yang ada ini. Oke, permasalahan umum yang terjadi pada anak muda itu, sering anak muda itu menggunakan uangnya yang dia dapatkan per bulan dari gaji ataupun uang bulanan dari orang tua itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti contoh buat ngopi, buat jalan-jalan, buat belanja online. Nah, ini sering terjadi. Jadi kalau teman-teman dapat uang bulanan, selalu rasanya pengen belanja, entah nongkrong kemana lah, entah beli apalah. Itu sering terjadi. Karena apa? Karena kita ngerasa punya uang, rasanya kita kok gatel di dalam rekening kok ada uang, atau kita bawa uang cash yang biasanya nggak pegang-pegang lah. Itu naluri manusia umumnya ya semacam itu, pengen belanja dan pengen belanja. Ini masalah umum terjadi pada seluruh anak muda, nggak cuma anak muda sebenarnya, semua orang. Jadi naluri belanja ketika melihat uang ada tangan kita atau di dalam rekening kita, itu pengen terus melihat barang kok terlihat murah, apalagi ada diskon 80%, 50%, itu selalu pengen belanja. Apalagi diskonnya katanya kesempatan cuma kali ini aja. Nah, ini membuat kita menjadi boros, teman-teman. Ini pengalaman umum yang terjadi pada anak muda dan orang-orang pada umumnya. Yang kedua, nggak punya tabungan. Nah, ini sering terjadi. Jadi kita nggak punya tabungan untuk persiapan di bulan yang akan datang. Kebanyakan kita pakai dulu lah uangnya buat belanja apa dulu, buat kebutuhan apa-apa. Nah, akhirnya habis, jadi nggak ada yang tersisa untuk ditabung. Maka sebaiknya tabungan itu diutamakan sebelum yang lain. Kalau kita dapat uang, ya diutamakan nabung, sebaiknya semacam itu. Nah, ini masalah umum. Berarti banyak orang nggak punya tabungan. Nah, kita punya tabungan setidaknya 3-6 bulan untuk dana darurat. Oke, yang ketiga masalah umum yang sering terjadi itu nggak ngerti yang namanya bedanya konsumtif dan apa ya, kebutuhan. Jadi kita nggak tahu mana sih belanja yang sifatnya konsumtif atau yang sifatnya kebutuhan. Contoh yang kebutuhan ya, teman-teman makan itu kan butuh. Kalau teman-teman nggak makan ya mati, teman-teman. Kemudian teman-teman butuh sewa kos atau bayar listrik, beli pulsa, bayar wifi, itu kan kebutuhan semuanya. Kalau teman-teman nggak bayar itu, teman-teman nggak makan, nggak ada tempat tidur, kemudian nggak bisa bayar wifi, nggak bisa bayar listrik dan lain-lain yang sifatnya memang harus dibayar. Itu namanya kebutuhan. Kalau teman-teman nggak bayar itu, ya teman-teman bingung akhirnya. Nah, yang kedua ada konsumtif. Konsumtif itu apa? Hal-hal yang kita inginkan. Ya contoh teman-teman main ke rumah teman-teman atau belanja online, hal-hal yang konsumtif, atau nongkrong, itu kan konsumtif semua. Teman-teman nggak melakukan itu, nah itu nggak masalah, teman-teman tetap hidup, teman-teman tetap bisa jalan. Beli baju baru, kalau teman-teman nggak beli baju baru, apa baju yang lama tiba-tiba rusak itu kan nggak mungkin. Kalau teman-teman nggak beli kopi, apa teman-teman mati itu kan nggak ya. Jadi itu kebutuhan ya, keinginan, hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, cuma keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Atau saya apa ya bahasanya, kalau saya sering bahasanya konsumtif ya. Kalau kebutuhan bukan konsumtif ya, memang kita butuh. Tapi kalau keinginan
ya itu kan cuma nuruti hawa nafsu ya. Sedangkan nafsu itu kan nggak bisa kita bendung, nggak bisa terkontrol kalau kita nggak mau mengontrol ya. Kita pengen beli apa baru berapa hari sudah bosen pengen lagi, yaitu kebiasaan ya. Ini nggak cuma terjadi pada anak muda, tapi pada orang pada umumnya semacam itu. Nah, kenapa kok kita penting untuk mengatur keuangan? Nah, yang pertama, kenapa penting? Ya biar nggak keteteran. Jadi kalau teman-teman nggak punya tabungan atau nggak mengatur keuangan, teman-teman akan selalu keteteran. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan tanggal tua, tanggal muda. Itu terjadi karena apa? Karena mengatur keuangannya kurang tepat. Apalagi yang kebutuhannya lebih besar dan pemasukannya lebih kecil, jadi pasak lebih besar daripada tiang. Jadi kebutuhannya besar banget, apa jenis penyangganya penghasilannya nggak begitu besar. Nah, itu membuat keteteran, teman-teman nggak punya nggak punya dana untuk persiapan. Nah, kalau teman-teman bisa mengatur keuangan, nah insya Allah nanti kan nggak ada yang namanya tanggal tua, tanggal muda, tanggal tua, tanggal muda, itu nggak ada ya, karena kita sudah bisa mengatur. Nah, peruntukannya untuk apa aja, kemudian yang disimpan berapa, seumpama butuh sewaktu-waktu ada masalah sesuatu, kita kan bisa menggunakan dana tersebut ya. Nah, itu penting. Jadi kenapa kok penting mengatur keuangan ya, semacam itu kondisinya. Yang kedua pentingnya kenapa ya, karena bisa mulai nabung untuk mimpi besar. Nah, kalau teman-teman nggak mau mulai menabung, nah teman-teman mau melakukan apa-apa, punya impian apa, itu akan sulit tercapai. Karena apa? Ya karena kita nggak punya dana untuk meraih mimpi yang kita inginkan. Contoh teman-teman mau nikah, nah tentunya kan butuh uang untuk pernikahan teman-teman. Kalau teman-teman nggak memulai menabung, lah gimana persiapan pernikahan teman-teman? Nah, teman-teman contoh pengen jalan-jalan, entah ke Bali lah, entah kemana, ke luar negeri. Kalau teman-teman nggak nabung, lah ya nggak ada lah uang untuk persiapan teman-teman untuk yang teman-teman inginkan. Jadi nabung itu penting untuk apa? Yaitu untuk cita-cita teman-teman, untuk keinginan teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya uang langsung bleng buat apa? Buat bleng, jadi habis terus tiap bulan. Ini nggak kekontrol hidup kita. Kalau teman-teman pengen lebih baik, ya diusahakan menabung. Untuk apa ya? Untuk bisa mencapai keinginan yang teman-teman inginkan. Terus apalagi keuntungannya? Ya untuk belajar disiplin ya. Kalau kita bisa belajar menabung, kita bisa belajar menyisihkan uang sedikit demi sedikit, itu kita kan jadi disiplin orangnya, terbiasa untuk menyisakan, terbiasa untuk menata masa depan. Nah, semacam itu. Jadi teman-teman perlu mengatur keuangan karena melatih diri untuk lebih disiplin. Teman-teman orang-orangnya sering telat, sering nggak suka beres kalau melakukan sesuatu, jadi dicoba aja belajar menabung, belajar menyisihkan uang. Itu kan membuat teman-teman menjadi orang yang lebih disiplin. Oke, terus sekarang gimana sih tips untuk mengatur keuangan? Nah, jadi kan banyak sekali tadi masalah, kemudian sisi positif dan negatifnya ketika teman-teman nggak mau mengatur keuangan. Nah, gimana sih caranya? Oke, cara yang pertama, buat tabungan teman-teman, penghasilan teman-teman bulanan itu dibuat 50, 30 sama 20. Nah, itu pembagiannya gimana? Yang 50% itu buat kebutuhan teman-teman. Ya, buat kebutuhan. Contoh, teman-teman buat makan, buat bayar listrik, buat bayar wifi, buat bayar beli pulsa, beli bensin, transportasi, itu kan kebutuhan semua, wajib kita bayar kan. Nah, itu 50%-nya alokasikan ke situ. Jadi kalau teman cuma 1 juta ya, 1.500.000 untuk itu semua selama 1 bulan. Ya, mau nggak mau 500.000 harus buat itu. Nah, yang 30% apa? Yang 300.000-nya. Nah, yang 30% itu untuk keinginan. Kalau teman-teman pengen ngopi, pengen
apa ya, nongkrong, pengen beli sesuatu. Nah, alokasi keuangannya ya 300.000 dari uang 1 juta, 30%-nya 300.000 ini dibuat untuk keinginan teman-teman. Jadi kalau keinginan teman-teman lebih dari 300.000 diusahakan jangan dibeli, diusahakan jangan dilakukan. Kalau teman-teman cuma uang 300.000, jangan setiap hari ngopi sehari 30.000. Kalau 30 hari berapa? Nah, 10 harinya sudah 300.000. Ini kan berarti 900.000 kalau 1 bulan. Nah, coba bayangkan. Nah, kan nggak jelas ini namanya. Nah, jadi diusahakan 30%, 300.000-nya digunakan untuk keinginan. Kalau lebih dari ini ya udah jangan gitu loh, kan cuma keinginan. Nah, yang 20% untuk apa? Dari 1 juta berarti yang 200.000 untuk apa? Ini untuk ditabung, entah itu dibuat dana darurat lah, disimpan. Jadi setiap bulan teman-teman bisa mengumpulkan 200.000. Nah, ini kalau dikumpulkan kan banyak nantinya. Kalau teman-teman nggak terbiasa menyisihkan dulu 20%-nya, teman-teman sulit untuk nabung. Karena apa? Biasanya keinginan kita lebih besar. Nah, kalau bisa yang alokasi 30% dari keinginan ini juga bisa masuk sebagian untuk yang investasi atau nabung. Nah, kan banyak tuh sekarang platform investasi. Apalagi teman-teman yang masih umuran 20, tentu wajib tahu yang namanya investasi, entah itu investasi di saham lah, reksadana, obligasi, atau di cryptocurrency. Nah, kalau saya pribadi jujur saya investasi di Bitcoin. Kalau teman-teman mau investasi juga ya silahkan, nggak ada larangan dan nggak ada perintah di sini, ya silahkan teman-teman lakukan sendiri. Kalaupun teman-teman belum tahu Bitcoin, ya silahkan nabung di rekening bank aja ya. Jadi semacam itu. Jadi diusahakan 50% untuk kebutuhan, 30%-nya untuk keinginan, yang 20% digunakan untuk nabung dan investasi. Itu simple banget ya. Jadi dipisah jadi 3 paket itu tadi. Paket pertama untuk kebutuhan, paket kedua untuk keinginan, paket ketiga untuk tabungan dan investasi ya. Simple kan, jangan dibuat sulit-sulit. Selanjutnya, tips kedua untuk mengatur keuangan itu catat semua pengeluaran. Jadi teman-teman perlu mencatat contoh untuk kebutuhan apa aja yang biasa teman-teman beli ya, 50% itu dicatat semua. Terus keinginan, buat apa aja keinginan itu. Nah, kalau kita sudah mencatat, kita kan tahu arus keuangan kita keluarnya yang banyak di mana. Contoh teman-teman kebanyakan untuk beli kopi ya, dikurangi berarti ngopinya biar nggak banyak-banyak. Untuk keuangannya lebih besar dibuat untuk belanja online. Nah, ya dikurangi belanjanya, nggak perlu sering-sering belanja. Nah, kita kan tahu gimana kondisi keuangan kita, gimana arus keuangan kita. Nah, pengeluarannya di mana aja yang besar. Kalau kita sudah tahu pengeluaran kita yang banyak di mana, ya itu kan bisa kita kurangi. Kalau keluarnya kebanyakan buat beli bensin, berarti kita kebanyakan jalan-jalan. Nah, berarti bisa dikurangi jalan-jalan. Nah, jadi dicatat ya, sedetail mungkin. Jadi belanja apa? Contoh sekarang beli cilok 5.000 sehari, catat. Jadi dibuat beli apa aja sedikit tuh. Beli boba, beli es, pop ice atau apa bebas, dicatat. Jadi kita tahu keluaran. Kadang kan kita nyepelekan cuma 5.000 aja. 5.000 taruh setiap hari berapa? 5.000 kali 10 500.000. 50.000 kali 3 150.000, berarti 1 bulan 150.000 untuk cilok aja. Kan berarti banyak itu ya. Jadi jangan sampai nggak dicatat sedikit latihan. Jadi kan banyak tuh sekarang aplikasi untuk pencatatan keuangan. Cari saja di Play Store, banyak sekali. Kalau teman-teman pakai pun ya cari di App Store. Ya, jangan alasan saya males nggak mau menyatat, ribet pakai buku. Sekarang di HP aja ada ya. Yang ketiga, punya rekening terpisah untuk nabung. Jadi diusahakan kalau teman-teman nabung, dipisahkan rekeningnya, jangan jadi satu rekening untuk yang dibelanja itu tadi. Karena apa? Karena yo nanti bisa kecampur-campur, terus akhirnya nggak jadi nabung, uang tabungannya jadi ikutan dipakai. Jadi diusahakan dibuat terpisah. Kan kalau teman-teman mau misah kan mudah sekarang. Bisa teman-teman buat wallet dompet digital
bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, ShopeePay, GoPay, banyak banget kan. Nah jadi kalau teman-teman mau nabung ya taruh aja ke situ, terus kemudian kalau bisa aplikasinya disembunyikan biar nggak tahu saldonya berapa, jadi langsung disisakan, langsung disembunyikan aplikasinya. Nah ini kan dipisah, jadi kita nggak tahu tabungan kita berapa, tapi setiap bulannya nambah terus ya, dipisahkan. Banyak sekali caranya untuk memisahkan itu. Teman-teman bisa pakai exchange untuk beli aset kripto, masukkan aja ke situ, belian Bitcoin per bulan. Nah ya udah kan, nanti malah besar-besar ini kita nggak tahu, tiba-tiba aset kita melambung tinggi, boom. Wah kan enak kalau gitu ya. Jadi diusahakan terpisah rekeningnya, jangan jadi satu untuk yang belanja-belanja, biar bisa terpisah-pisah. Yang ketiga, tunda belanja ya. Tadi kok 3, 4. Jadi yang pertama memisah menjadi 50, 30, 20. Yang kedua untuk dicatat. Yang ketiga untuk punya rekening terpisah. Yang keempat ini untuk menunda. Kalau teman-teman belanja ya, contoh belanja di Shopee, teman-teman kalau pengen cuma lihat, oh ada baju kok bagus, kok pengen beli, padahal kita sebenarnya masih punya baju ya, juga nggak rusak, kok pengen beli ya, masukkan aja ke keranjang dulu, ditunggu sehari 2 hari ya, kalau bisa 2 hari. Dan nanti kan kita kadang kan lupa, kita sudah masukkan ke keranjang itu apa aja kan lupa, nanti kita lihat oh ternyata di keranjang buahnya. Nah ya itu sering saya lakukan. Saya kalau mau pengen beli apa tak masukkan ke keranjang. Bahkan sekarang Shopee itu tak saya hapus loh. Karena apa, saya pikir dalam jangka waktu dekat ini saya nggak ada kebutuhan yang benar-benar butuh ya. Baju masih ada, kemudian apa-apa juga masih ada, buat apa belanja. Bahkan saya hapus. Kalau teman-teman bisa menghapus aplikasi itu untuk biar nggak belanja ya oke, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih butuh aplikasinya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, oke, jangan dihapus. Tapi kalau yang sifatnya keinginan, beli baju lah, beli jam tangan, beli sepatu, beli skincare dan lain sebagainya, parfum. Kalau parfum kebutuhan ya nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau cuma pengen variasi yang berbeda-beda, dari satu hari bisa pakai 5 jenis parfum, nggak perlu itu. Itu keinginan, itu berlebihan namanya ya. Jadi kalau mau beli sesuatu, masukkan ke keranjang. Nah, nanti baru 2 hari dilihat. Kalau masih butuh ya silakan di check out. Kalau teman-teman ternyata nggak butuh, ya udah hapus saja dari keranjang. Nanti masukkan barang baru yang dipingin, masukkan lagi ke keranjang. Kalau teman-teman sering melakukan hal ini bisa memperkecil teman-teman belanja impulsif. Impulsif itu berlebihan. Jadi memperkecil teman-teman untuk belanja yang sifatnya berlebihan ya. Jadi ini tips-tips untuk mengatur keuangan. Jadi perlu diingat lagi, ada 4 tips untuk mengatur keuangan. Yang pertama, 5 dipisahkan jadi 50, 30, 20. 50 untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan, 30% untuk keinginan, yang 20% untuk tabungan. Yang kedua, catat semua pengeluaran. Jadi kita biar tahu keuangan kita seperti apa sih, kita belanja apa yang banyak, itu biar tahu. Jadi untuk kontrol, untuk lihat. Yang ketiga ini punya rekening terpisah. Jadi pisahkan rekening yang teman-teman alokasi untuk tabungan itu terpisah. Jangan kalau bisa aplikasinya disembunyikan biar kita nggak sering lihat. Kalau kita lihat saldonya banyak kan kita pengen, oh tahu saldoku banyak, harus aku pengen ini, bisa dipakai dulu. Itu kebiasaan manusia secara psikologis semacam itu. Yang keempat, tunda belanja, dimasukkan keranjang terlebih dahulu. Oke, itu saja tips-tips untuk mengatur keuangan. Saya harap ini bisa membantu untuk teman-teman yang sulit mengatur keuangan. Karena kalau kita nggak bisa mengatur keuangan dari sekarang, ya nantinya kalau kita sudah berkeluarga ya sulit. Kalau teman-teman sudah bisa latihan mulai dari sekarang, insya Allah ini akan mempermudah kehidupan teman-teman, dan teman-teman hidupnya makin terarah. Oke, mungkin itu saja kata-kata terakhir untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengatur keuangan, semakin tenang hidup teman-teman ya. Jadi mulai sekarang silahkan atur keuangan teman-teman. Kalau teman-teman mau berubah, untuk permasalahan-permasalahan untuk yang lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi saya biar tahu masalahnya apa aja ya sebenarnya terjadi. Ini kan sudut pandang saya dan saya riset dari internet ya. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang perlu ditambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa
subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.